Halo, salam sejahtera, salam sehat buat semua, seluruh pemirsa dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan bicara tentang perundingan yang diwacanakan, misalnya karena keberadaan wakil presiden di Papua, maka ULMWP itu diminta untuk segera berunding dengan wakil presiden. Nah, kita mestinya itu harus mengerti dan harus kritis di bagian ini. Karena yang pertama itu, hal yang paling penting itu adalah kedudukan politik hukum dari seorang wakil presiden. Contoh misalnya kalau kita bicara tentang Indonesia itu Indonesia dikenal dengan sistem pemerintahan presidensial, sehingga kepala pemerintahan itu adalah presiden, tapi juga kepala negara. Sehingga misalnya kalau ketika kita bicara tentang perundingan atau keputusan-keputusan politik negara, itu selalu datang dari seorang yang namanya itu kepala negara atau seorang presiden. Nah, kalau seperti begitu maka wacana atau opini misalnya WLMP harus berunding dengan wakil presiden itu sebenarnya digugur. Karena yang pertama itu misalnya kalau di dalam konstitusi Indonesia kita tahu bahwa wakil presiden sebenarnya itu tidak punya kedudukan atau tidak diberikan ruang politik yang besar oleh konstitusi atau tidak diberikan ruang politik misalnya. Makanya oleh Margarito Kamis, ahli tata negara Indonesia, bilang bahwa tidak ada arti sama sekali seorang wakil presiden itu. Nah, kalau wakil presiden misalnya selalu di Papua, ini kan dasar hukumnya itu karena ada undang-undang otonomi khusus. Karena undang-undang otonomi khusus, kemudian wakil presiden itu sering ke Papua dan pulang pergi. Hanya karena itu saja. Nah, karena itu kemudian misalnya kita mengangan-angankan atau misalnya kita berimajinasi seakan-akan misalnya wakil presiden itu bisa berunding, itu juga sebenarnya kekeliruan fatal. Karena seorang wakil presiden misalnya dia bisa terlibat di dalam sebuah proses perundingan itu kecuali kalau seorang kepala negara atau seorang presiden itu mengangkat wakil presiden sebagai penanggung jawab politik. Itu baru kemudian kedudukan politik hukumnya itu bisa terlihat di situ. Tapi kalau selagi itu tidak ada, maka tidak ada arti sama sekali. Yang berikut itu misalnya, karena perundingan itu kan bisa terjadi itu kalau ada penanggung jawab politiknya, kemudian untuk mempersiapkan tahapan mungkin misalnya harus ada special envoy yang memastikan proses ini bisa terjadi. Kemudian di dalam proses perundingan itu misalnya ada perunding. Nah, siapa juru-juru runding misalnya? Kayak begitu tuh harus disiapkan. Nah, sebelum masuk ke situ, itu kedudukan wakil presiden saja itu sebenarnya tidak punya legalitas untuk kemudian bisa diajak untuk perundingan. Apalagi presiden itu belum mengangkat wakil presiden sebagai penanggung jawab politik. Sehingga wacana-wacana seperti begitu itu sebenarnya wacana-wacana yang tidak mendidik. Itu wacana-wacana yang ya macam orang hanya menyampaikan sesuatu yang sebenarnya mereka juga tidak mengerti tentang esensi daripada perundingan, siapa-siapa yang harus dilibatkan dan segala macam. Karena namanya perundingan itu hanya bisa terjadi itu kalau para pihak itu mau berunding. Misalnya kalau di Papua itu adalah ULMWP, kemudian di Indonesia itu adalah presiden. Nah, presiden itu biasanya karena misalnya merasa karena dia urus negara dengan banyak agenda negara misalnya, maka dia kasih perwakilannya kepada wakil presiden sebagai penanggung jawab politik. Itu juga harus jelas. Kalau tanpa itu tidak ada dasar hukum, maka kemudian itu hanya retorika atau wacana atau angan-angan yang sebenarnya itu angan-angannya itu tidak mendasar, tapi kemudian seakan-akan membangun wacana-wacana yang mau menyalahkan bahwa ini tidak dimanfaatkan, dan sebenarnya itu juga kekeliruan. Nah, mestinya itu kalaupun misalnya karena wakil presiden itu selalu ke Papua dan publik yang ketemu wakil presiden atau misalnya lembaga-lembaga yang ketemu wakil presiden misalnya meminta kepada wakil presiden untuk mendesak presiden
segera menggelar perundingan untuk menyelesaikan masalah di Papua, itu kemungkinan tahapan awal yang kemudian sebenarnya itu bisa didorong. Atau misalnya mendesak presiden supaya menunjuk penanggung jawab politik, yaitu wakil presiden, untuk mendorong proses perundingan itu kemudian bisa terjadi, sehingga misalnya presiden atau wakil presiden bisa berpikir dan merumuskan siapa special envoy-nya, kemudian bisa berpikir dan merumuskan misalnya siapa juru rundingnya dan segala macam, sampai dengan misalnya tempat perundingan di mana, apakah penting pihak ketiga atau tidak. Kemudian para pihak itu juga harus mempersiapkan kira-kira agenda-agenda apa yang mau dibahas dan segala macam. Penentuan agenda itu juga biasanya itu harus dirundingkan juga. Jadi tidak serta-merta, karena saya punya agenda ini yang penting, tidak. Itu biasanya itu selalu menjadi kesepakatan bersama. Tempat juga seperti begitu, para pihak apakah penting juga tidak, itu juga melalui proses-proses perundingan. Bahkan hal yang paling penting itu adalah apakah misalnya pra perundingan itu kemudian penting dirumuskan, itu juga penting. Misalnya soal pentingnya apakah jeda kemanusiaan, itu harus didorong sebagai pra perundingan atau pra dialog, itu juga kemudian bisa disepakati. Tapi yang paling penting itu adalah sangat keliru kalau karena wakil presiden ada di Papua, kemudian itu mau dimanfaatkan untuk dilakukan perundingan, itu tidak bisa. Harus ada kedudukan hukum, harus ada kedudukan politik dari wakil presiden. Tanpa itu sama saja dengan hanya menyampaikan aspirasi, atau hanya mau curhat-curhatan saja, dan itu sebenarnya itu tidak memenuhi ketetapan atau syarat-syarat proses perundingan itu kemudian mau dilakukan. Saya pikir itu saja, semoga ini bisa memberikan edukasi bagi kita semua. Saya harap mungkin ada juga yang bisa mengkritisi atau mengayahkan ini sebagai wawasan kita bersama. Demikian, kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Amin.